Ya, kita mulai saja kalau gitu ya. Ternyata tidak bertambah. Ya, hari ini materinya tentang binary tree ya, masih lanjutin yang minggu lalu. Jadi kalau binary tree itu kan tree yang ini ya, apa namanya? Hanya punya maksimal dua dua child ya, maksimal ya. Jadi bisa jadi nggak punya, bisa jadi cuma punya satu, tapi kalau punya maksimal eh, cuma dua ya. Gitu. Kalau yang minggu lalu kan apa tree-nya itu ya masing-masing node itu kan child-nya bisa banyak ya, bisa tidak terbatas gitu. Itu general tree ya, tree secara umum. Tapi kalau yang binary itu maksimal hanya dua ya. Kenapa dibatasin ya? Karena supaya strukturnya itu jelas ya. Strukturnya jelas. Jadi kalau strukturnya jelas itu kalau kita mau bikin algoritma tertentu itu gampang ya, lebih mudah gitu. Jadi makanya di binary tree ini algoritmanya lebih banyak ya, macamnya lebih banyak ya. Bisa untuk sorting, bisa untuk apa namanya pencarian ya, pencarian kata ya atau pencarian apapun lah ya. Karena di binary tree ini kompleksitas untuk pencarian ya itu rata-rata itu adalah log n ya. Log n itu kan di bawahnya n. Sementara kalau di struktur data yang linear itu kan rata-rata kan n ya, time complexity-nya, big O-nya itu loh. Tapi kalau binary tree itu kan log n ya. Jadi lebih efisien gitu. Tapi kalau general tree itu malah nggak bisa dibikin kayak gitu karena strukturnya nggak jelas ya. Karena dalam sebuah node itu kan kita nggak tahu jumlah anaknya berapa ya. Bisa jadi nggak ada, bisa jadi cuma satu, bisa jadi dua, tiga, atau 10, bahkan mungkin sampai 1000 ya gitu. Atau lebih juga bisa karena ya general tree kan memang nggak ada aturannya gitu. Nah kan tapi jadi susah ya kalau mau bikin algoritma gitu loh. Nah kalau binary tree itu kan maksimal hanya dua. Jadi untuk node-nya itu ini strukturnya node-nya seperti ini ya. Nah, child-nya tuh kalau nggak kiri, ya kanan kan cuma gitu aja kan. Kalau misalnya nggak punya child, ya dua-duanya isinya null ya. Yang kiri null, yang kanan juga null. Tapi kalau yang kiri ada, ya ini ada nilainya. Yang kanan null gitu ya. Tapi kalau dua-duanya ada, ya dua-duanya ada nilainya gitu. Oke. Kemudian, nah ini apa namanya template kelasnya seperti ini ya. Template kelasnya. Jadi sebuah node itu ada operator, operator tuh isi elemennya ya, datanya gitu. Terus apa namanya? Ada yang kirinya, left-nya, ada right-nya, sama ada parent-nya. Ya, ada left, ada right, sama ada parent ya. Kiri, kanan, atas gitu. Kemudian yang lainnya standar ya, extrude sama eksternal kan memang node secara umum kan ada kayak gitu ya. Yang general tree kemarin juga ada ya, extrude atau eksternal itu cuma buat pengecekan aja. Nah, itu kan node-nya ya. Ini kelas node-nya. Nah, kemudian node-nya itu dibungkus pakai namanya binary tree ya. Apa namanya dibungkus ADT ya. Ini kan ADT-nya ya. Abstract data type-nya binary tree. Nanti supaya kalau nambah data itu langsung nge-add-nya ke sini, nanti di sini yang akan memproses ya gimana caranya data ditambahkan. Dan ini kalau general tree itu makanya lebih apa? Binary tree itu lebih gampang daripada general tree kemarin kan. Kalau kita mau nambah data kan stepnya agak panjang ya. Root dot children dot children dot index kesekian dot bla 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 baru kita tambahin node gitu kan, di append gitu kan. Kalau ini enggak, langsung pakai add aja gitu ya. Di sini nanti kita bisa kasih fungsinya karena aturannya jelas gitu. Oke, mungkin langsung saya praktekin aja. Ini struktur data pertemuan 13 tree binary. Nah, untuk node-nya dulu ya. Node-nya konstruktornya dulu ya. Init
Kemudian parameternya data sama parent ya. Untuk left sama right jelas kosong karena kan baru pertama kali dibikin kan. Jadi data dulu ya. Parent, terus left sama right-nya kita set none ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, oh ya, bentar untuk insert. Nah, untuk insertnya ini dari sebuah node kan kita akan mengecek ya, mengecek apa namanya? Kalau datanya lebih kecil, ya taruh di kiri. Kalau datanya lebih besar, taruh di kanan gitu kan. Tapi kan itu kan belum tentu langsung bisa disimpan, tapi dicek lagi kan. Jadi makanya ada rekursifnya di sini, ya. Gitu. Jadi untuk yang menu yang insert ya atau tambah data, ya. Nah, langkah pertama itu dicek dulu if apa namanya data lebih kecil daripada self.data ya atau self.operator ya. Tapi self.data juga nggak apa-apa sih karena kan dia ada di dalam sini ya, kita bisa akses langsung. Nah, kalau datanya itu lebih kecil ya, nah dicek lagi sisi kirinya left-nya itu none apa enggak gitu atau is none is. Kalau none, nah maka langsung kita pasang di sebelah kiri ya. Node baru ya. Datanya sesuai dengan data yang ada di sini ya, masuk ke sini terus parentnya adalah diri sendiri ya. Gitu. Tapi kalau enggak ya, panggil fungsi ini lagi ya. Panggil fungsi insert ya. Kirimin ininya datanya ke situ ya. Seperti itu. Self dot oh left-nya lupa, sorry. Ya. Gitu. Self.left.insert ya. Left-nya mau pakai tanda kurung boleh, enggak boleh karena kalau kurung kan nanti ada fungsinya nih. Nah, ada fungsinya ini. Kalau pakai kurung dia panggil fungsi. Tapi kalau nggak pakai kurung, ya kalau di tempat yang saya ini langsung ke variabelnya. Kalau di sini tuh variabelnya pakai underscore ya. Itu. Di sini pakai di modul pakai underscore, tapi kalau saya ilangin aja ya. Underscore tuh maksudnya biar variabelnya tuh private gitu loh. Private kan biasanya dikasih underscore ya. Standarnya C++ kan gitu. Terus tadi sampai mana ya? Insert ini udah. Nah, ini kan kalau datanya lebih kecil, tapi kalau apa namanya? Datanya lebih besar ya. Sebenarnya isinya sama ya. Cuman left-nya diganti right ya. Ini ganti right, yang ini juga ganti right, yang ini juga ganti right. Itu. Nah, tapi kalau bukan semuanya ya, return false ya. Artinya gagal. Atau dengan kata lain datanya tuh angkanya tuh sama gitu loh. Nah, kalau binary tree itu kekurangannya adalah kita nggak boleh menyimpan data yang duplikat ya. Datanya semua harus unik ya. Kalau kembar kan berarti kan dia nggak lebih kecil dan nggak lebih besar kan dari sebuah node ya kan. Nah, bingung kan jadinya mau ditaruh kiri apa kanan karena angkanya sama ya, jadinya nggak bisa disimpan gitu. Memang aturannya defaultnya memang tidak bisa disimpan kalau sama karena harus unik gitu. Makanya binary itu sebenarnya cocoknya untuk nyimpan ini ya, objek ya. Karena objek itu kan pasti unik ya. At least dari sisi nilai hash-nya pasti beda, nggak mungkin sama ya. Gitu. Nah, untuk fungsi insert-nya begini ya. Gitu doang. Ini kalau mau nambahin yang lain juga boleh ya, def operator ya. Ini balikin data ya. Terus def left ya. Def right. Terus def
parent sama yang terakhir is root sama is eksternal ya. Kalau root itu if apa namanya return self dot parent ya sama dengan none atau is none ya. Kalau parentnya itu none, berarti ini akan balikin nilai true ya. Berarti dia root ya. Tapi kalau yang ini is eksternal kan ini ya ngecek dia punya anak apa enggak. Kalau kemarin kan kita bisa ngecek ukuran children-nya karena children-nya kan dibikin pakai list ya. Tapi kalau sekarang kan ini apa namanya hanya left dan right ya. Kalau left is none and right juga is none ya. Kalau kirinya dan kanannya kosong maka dia eksternal. Tapi kalau salah satunya ada nilainya berarti dia bukan left, bukan eksternal. Gitu. Nah, ini node-nya kelasnya seperti ini. Kemudian nah kita bikin ADT-nya untuk binary tree ya. Di sini malah justru gampang, binary tree-nya nggak rumit ya. Yang pertama itu untuk konstruktornya pasti kan punya root ya. Ya, root-nya dikasih 0 ya kosong ya. Terus sama size-nya ya. Awalnya 0. Kemudian untuk tambah data ya. Nah, ini kita akan manggil dari root-nya ya. Selalu dari root ya. If apa namanya? self.root itu kosong, root-nya masih belum ada, maka datanya akan disimpan di root ya. Root sama dengan node data parent-nya nggak ada ya. Terus tapi kalau enggak, kalau root-nya ada isinya ya, itu langsung panggil insert ya dari self dot pakai if ya. Self dot root insert ya data. Parameternya cuma satu ya, insert data doang kan. Oke. Kenapa kok harus pakai if? Ya karena proses insertnya bisa jadi gagal ya. Nih, kalau dia balikin tadi, balikin false, itu kan proses insertnya gagal karena datanya mungkin kembar ya. Jadi nggak usah di plus plus ya, gitu. Nah kayak gini. Terus itu untuk add-nya sudah cukup. Sisanya cuman ini size ya. Size itu balikin kapasitasnya ya. Begini doang. Lalu empty itu balikin ketika kosong ya. Jadi return self.size sama dengan 0 ya. Terus berikutnya nodes mencetak seluruh nodes. Oke. Kita bisa pakai namanya in order traversal. Nah, ini yang nggak ada kemarin ya. Kalau kemarin kan adanya pre-order sama post-order ya. Kita bikin dulu in order ya. If node is not none ya, maka kita jelajahi ya. Kita panggil lagi in order ya. Node yang left dulu. Masukin ke sini, terus kita print ya. Node.operator ya. Terus panggil in order tapi dikirim yang kanan ya, node.right ya. Nah, seperti ini. Kemudian udah selesai ya. Terus terakhir saya print kosong ya. Ini in order ya. Nah, kenapa kok kita pakai in order? Supaya hasilnya bisa tersorting dari angka yang paling kecil ke paling besar.
Dia kan kalau dibaca sekilas kan dia akan ngeprint sisi kiri dulu, di-print semua, terus baru note yang bersangkutan baru sisi kanan. Gitu. Jadi maka yang di-print adalah angka yang paling kecil duluan, yang paling kiri tempatnya, ya. Itu akan di-print duluan. Gitu. Baru yang tengah, baru kanan. Jadi kalau strukturnya betul harusnya tray-nya bisa terurut ya. Oke, nah kita coba aja ya, kita bikin sebuah tree pakai binary tree ya, kosongan ya. Terus kemudian kita kalau mau nambah tinggal tambahin 10, terus tambahin 8, 15, terus berapa ya? 3, 20, 7. Saya selang-seling ya, besar kecil gitu ya. 18. Ini udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Ya segini dulu deh. Ya. Gini dulu. Terus apa namanya? Saya panggil fungsi nodes-nya malah belum ya. Oke, fungsi nodes dev nodes ya. Oke, kita cetak ya pakai perintah nodes ya. Seperti ini. Dia akan manggil in order traversal. Nah, in ordernya akan dijalanin ya. Gitu. Harusnya nanti akan muncul dari yang paling kecil ke paling besar. Meskipun saya masukinnya acak. Jadi kan kalau strukturnya seperti ini ya, berarti kalau saya gambarin kan pertama kali kan nge-add 10 ya. 10 kan berarti di atas ya. 10 di sini. Terus 8. 8 kan lebih kecil dari 10 ya. Berarti dia di sini ya. Nah, ini 8, terus 15. 15 kan lebih besar dari 10 ya. Nah, 15 di sini ya. Kemudian 3. Nah, 3 kan lebih kecil dari 10 ya. Itu di sini dan lebih kecil dari 8 ya. Taruh sini. Terus 20. 20 lebih besar dari 10, lebih besar dari 15. Berarti di sini ya. 20 lalu 7. 7 itu lebih kecil dari 10, lebih kecil dari 8, tapi lebih besar dari 3. Berarti di sini. 7. Terus 18 itu lebih besar dari 10, lebih besar dari 15, tapi lebih kecil dari 20. Nah, gini. Oke, berarti saya tambah lagi mungkin angka 1 biar ada di sini ya. Apa namanya? Angka 1. Nanti kan harusnya dia ke sini, terus angka berapa lagi ya? 9 ya. Sekalian aja agak banyak ya. Terus di sini ada 25 misalnya. Oke. Geser ke atas bisa nggak sih? Nah, 25 ke sini. Terus antara 10 sama 15 saya 12. Nah, berarti kan tambah lagi nih. Tadi mana ya? Sampai 18 ini ya. Terus 1. 1 kan berarti di sini. Itu. 1 ya. Terus 9 itu di sini. Terus 25. 25 di sini. Terus 12 berarti di sini. Nah, ini. Sip. Struktur tree-nya seperti ini ya bentuknya. Nah, kalau di print pakai ini, pakai yang apa? In order itu kan dia akan ngeprint manggil in order lagi tapi kasih yang kiri. Terus baru di print yang tengah, terus yang kanan kan gitu. Berarti kan urutannya kan kalau saya apa? Gambarin dia kan waktu mengunjungi node yang pertama itu nggak akan langsung di print ya kan. Nih kalau kalian lihat ketika mengunjungi sebuah node dia tuh nggak langsung di print tapi dia panggil in order tapi kasih yang kiri ya. Berarti kalau yang pertama kali ngecek 10 dia nggak di print dulu ya.
tapi langsung dikasih kirinya, ya. Nah kirinya juga nggak langsung di print, tapi kasih kirinya, ya. Ini juga nggak langsung di print, tapi kasih kirinya. Nah sampai mentok, ya, sampai dia mentok di sini. Ini kan kirinya udah nggak ada lagi, ya. Berarti langsung dia di print. Jadi pertama kali itu di sini, startnya dari sini, ya, gitu. Terus ini lari ke parentnya. Nah parentnya di print dulu, ya. Berarti dari sini ke sini, ya, ke sini, terus baru yang kanan, ya, terus ke sini. Nah dari sini itu naik, ya, ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, 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 sini. Nah urutannya kayak gini, ya, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, gitu. Itu in order, ya. Ya kita buktikan dengan cara di run, ya. Kalau betul harusnya hasilnya urut, ya, dari yang paling kecil ke paling besar, ya. Kita coba apa ini? Tree is not defined. Tree is not defined. Loh, oh, jangan-jangan ini nggak boleh dipakai, ya. Saya ganti T aja deh. Termasuk reserve word kayaknya. Mungkin, ya. Oh, ini udah ke print tapi sebentar. Oh, ini nggak usah di ininya aja di sini. Saya kasih print. Nah, ini hasilnya, ya. 1, 3, 7, 8, 9, 10. Udah urut, ya. Berarti betul harusnya, ya. Ya, jadi binary tree-nya sudah berhasil, ya. Dan ini lebih gampang kalau kalian lihat kan, kalau mau nambah data tinggal add doang, ya. Panggil add gitu kan. Nggak harus t.child atau .left, dan seterusnya kan nggak usah, ya. Tapi langsung add doang, ya. Nanti biar si kelasnya ini yang menentukan posisinya di mana, ya, di sini, ya. Ini ditentukan posisinya mau di mana, itu yang menentukan adalah fungsi insertnya, ya, secara otomatis. Maka hasilnya bisa ini disimpan secara urut, ya, gitu. Nah kalau misalnya saya ganti, ini bukan in order tapi pakai yang misalnya pre-order, ya. Bisa copy aja pre-order. Kalau pre kan berarti ngeprint dulu, ya, ngeprint dulu baru manggil yang kiri terus kanan kan gitu, ya. Ngeprintnya duluan, namanya pre kan, ngeprintnya duluan baru kirinya terus kanannya kan gitu. Nah kalau saya ganti ke pre-order, ya, kira-kira outputnya gimana? Nah ini kalian penting, ya, untuk tahu, ya. Yang post order juga sama, ya, saya bikin sekalian aja. Ini nanti di ujian bakal keluar banyak, ya. Saya kasih tahu loh, kisi-kisi, ya. Ini bakal keluar banyak dan kalian harus bisa nebak, ya, outputnya seperti apa, gitu. Nah makanya kalian harus tahu dulu struktur tree-nya kayak gimana, ya. Nah ini kalau pakai yang pre-order, misalnya ini printnya untuk ngeprint notes-nya mana nih? Nah ini notes-nya ini saya ganti bukan in order tapi pre-order. Nah kalau pre itu kan prinsipnya dia ngeprint dulu, ya, baru kasih nih, ya. Dia ngeprint dulu, terus baru yang kirinya, baru kanannya kan gitu. Nah berarti urutannya gimana? Berarti urutannya adalah mulanya kan dari root, ya. Nah dari root ini apa namanya kan di print dulu, ya. Berarti pertama ini di print dulu, terus kirinya, ya. Berarti ini di print dulu juga. Berarti output pertama 10 terus 8, ya. Nah dari sini mana kirinya lagi, ya. Ini di print dulu tapi, ya, di print dulu. Yang saya kasih bulatan ini artinya dia di print, ya. Terus kemana? Terus ke sini, ya, di print dulu. Nah kalau sudah baru ke sini, ya, terus baru ke sini, ya, terus baru ke sini, ya, terus ke sini, terus ke sini, sini, sini.
Jadi outputnya adalah 10, 8, 3, 1, 7, 9, 15, 12, 20, 18, 25 ya. Nah, mari kita buktikan ya, saya run. Nah, benar nggak outputnya? 10 ya pertama, terus 8, terus 3, terus 1, terus 7, terus 9, terus 15, terus 12, terus 20, 18, terus 25. Benar ya? Nah, itu pre-order ya. Pakai pre-order. Jadi urutannya adalah node yang dikunjungi, terus node di sebelah kiri, baru node di sebelah kanan gitu. Jadi yang dikunjungi dulu, terus sebelah kiri. Tapi kalau kirinya masih punya anak, ya kiri lagi sampai mentok. Kalau udah mentok baru kasih kanannya, kanannya ya. Terus node yang baru lagi, terus kirinya, kanannya kan kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya polanya tuh udah terbaca kok ya. Polanya itu sudah ini, sudah terbaca ya. Nah, sekarang kita coba kalau pakai yang post order ya. Ini bukan pre tapi post. Ya, kalau post itu ini post order ya. Kalau post tuh kiri dulu, baru kanan, baru atasnya ya. Kiri dulu, baru kanan, baru atasnya. Berarti kalau saya gambarin di sini ya, yang paling kiri dulu, berarti mulainya dari sini ya. Kiri dulu, terus kanannya ya, baru atasnya ya. Nah, ini kiri kan, terus kanan, baru atasnya ya, kan gini. Terus kiri, sebentar, sebentar. Ya, gini, terus dari sini eh, sini dulu kiri, terus sini, terus kanan, sini, terus sini, terus sini ya. Nah, urutannya begitu ya. Dimulai dari satu dulu berarti kirinya dulu kan, terus kanannya kan 7 ya. Terus print atasnya 3, 1, 7, 3, 9, 8, terus ini kanan kiri 12, 18, 15, 20, 15, 10 ya. Mari kita coba buktikan betul nggak. Apa ini? Binary tree attribute post. Binary tree post order. Oh, ini. Nah, post order kurang. Nah, kita lihat set. Nah, betul nggak? 1, 7, 3, 9, 8, 12, 18, 25, 20, 15, 10. Nah, betul ya. Ini post order ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Pokoknya rootnya tuh yang terakhir ya. Rootnya ini yang paling belakang di printnya. Gitu. Yang paling pertama yang paling kiri, kiri bawah itu yang paling pertama, terus saudaranya di kanan ya. Itu terus atas, dan seterusnya ya. Pokoknya rootnya yang paling terakhir. Kalau yang pre-order ya, kalau pakai pre-order itu rootnya pasti yang pertama di print ya. 10 tuh nongol duluan, tapi kalau yang post order 10 tuh yang terakhir. Kalau in order ya, 10 tuh munculnya di tengah-tengah ya. Gitu. Acuannya itu rootnya tuh munculnya kapan ya? Di awal, di akhir apa di tengah? Oke. Terus ini untuk yang traversingnya seperti itu ya. Nah, kemudian bahas tentang searching. Nah, ini searching ini juga gampang ya. Kalau ketemu di kiri apa namanya? Ya balikin, kalau enggak ya kiri lagi ya, gitu. Kalau kalau misalnya sampai mentok nggak ketemu ya sudah, berarti memang nggak ada ya. Tidak ada apa namanya datanya gitu. Oke, berarti
itu ditambahkan di binary tree ya. Mana? Tambahin fungsi search ya. Data yang mau dicari angka berapa ya. Kemudian balikin binary search. Ini data. Nah, kemudian ini bikin fungsi binary search-nya ya. Kalau misalnya node-nya itu none atau kalau none itu artinya dia udah paling bawah ya node-nya ya. Sudah mentok di paling bawah, nggak bisa turun lagi ya. Atau isinya data ya, maka balikin isi node-nya. Jadi kalau misalnya kosong ya ini isinya none. Tapi kalau ada isinya berarti isinya si node dengan data itu tadi ya. Gitu. Sebentar ini. Oh, ini ada yang kurang ya. Ada parameter node di sini. Nah, tapi kalau misalnya si data ini nilainya kurang dari node dot operator ya, maka panggil lagi binary search ya. Cuman kirimin node sebelah kiri ya. Kirimin node sebelah kiri beserta datanya ya. Tapi kalau enggak balikin node-nya yang sebelah kanan ya. Nah, kayak gini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba cari ya. T dot di print ya. Printnya kan hasilnya true or false ya. Nah, kita cari angka yang ada aja, misalnya berapa. Tadi kalau dari strukturnya itu paling bawah itu kan satu ya, satu terus tiga ya, tujuh ding, satu tujuh itu yang paling bawah ya. Kita cari coba tujuh ya. Lihat, wah, apa ini error nih? Not object is not callable. Not object is not. Oh, sebentar, ini ada yang kurang. Search ini menurut data ini kita kok nggak mau dikirim. Not.left. Not.left. Loh, left-nya ada. Oh, atau nggak usah pakai ini deh. Langsung ke variabelnya aja. Ya. Nah, malah bisa ya, false. Loh, kok false tapi? 7 kan ada harusnya. Ya. Tapi kok false? Nah, ini ada yang salah nih. Nah, masih tadi. Not is none or not dot operator sama dengan data. Return not-nya. Nah, ini setiap binary tree saya coba print apa namanya tulisan search gitu ya. Ada berapa kali search ya? Harusnya ada 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kita coba tracing ya. Kemudian oh ini aja. Saya print
operatornya. 10, 8, 3, 7. Loh, ini ketemu kok 7 ya. Nah, datanya coba. Datanya juga 7. Berarti kan ini harusnya terpenuhi ya. Ini balikin notnya ya. Berarti di sini isinya not ya. Not is not none. Harusnya true ya, tapi kok hasilnya false ya. Sebentar. Nah, ini berhasil ya. Not operator 7 ya. Coba kalau nyari yang nggak ada, misalnya 100. Loh, malah error. Oh, iya. Karena none dia nggak punya operator ya. Is none. Oh, ini saya bikinin aja deh. Apa namanya? Saya pisahin aja. Kalau none, return none ya. Tapi kalau misalnya operator sama dengan data, return not ya. Gini. Oke, kita coba lagi di sini. Ini false ya. Kalau saya balikin 7, no false juga. Saya malah bingung. Atau gini aja deh. Apa namanya? Tampung dulu aja. Nah, kita coba. Loh, tetap false. Tapi ketemu ya. Masalahnya itu ketemu sebentar. Print not dot operator, koma sama datanya ya. Loh, dia nggak sampai di sini kok. Kalau yang di sini, no ada ya, 7 sama 7 ya. Berarti kan dia masuk ke sini dan dia dibalikin notnya ya. Notnya tuh dibalikin di sini ya. Masuk ke sini, sort data search ya. Oh, atau ini langsung di print aja deh. Ya, sebentar ini not is none, kok bisa masuk none ya? Sebentar, padahal notnya ada isinya. Ini langsung t dot search. Loh, kok none tapi?
Hmm, kayaknya ada yang meleset ya, sebentar. Self binary search. Ntar saya balikin lagi deh. Gabungin lagi. Balikin node. Ya, node-nya. Loh, kok is not defined? No, di print 7 ya. Harusnya dibalikin. Ini kan ada isinya ya, not apa yang isinya data angka 7 ya. Dan itu is not none gitu. Is not none. Langsung saya balikin aja coba. Wah, ini ada yang aneh gitu. Coba saya cari file yang dulu. Nah, ternyata saya tidak ada file yang dulu ya. Oke, cek lagi deh. Ada yang kurang. Seharusnya sih ini kan dibalikin ya. 7 ya. Ketemu gitu. Cuman kok waktu ditangkap di sini ini kok hasilnya false ya. Self binary search, self.root data, rootnya masuk ke sini. Oh, sebentar. Oh, ini nih, salahnya di sini. Nah, ini dia. Ya. Ininya pakai return ya. Lupa ya. Nah, sekarang coba lagi. Nah, betul. Ya. Jadi makanya tadi yang kiri kok kayak dia nggak balikin nilai yang kiri gitu. Ya, cuma manggil fungsinya tapi nggak pernah dibalikin ya. Karena yang dibalikin di sini adalah not rootnya. Nah, rootnya jelas bukan bukan ini, bukan bukan angka yang dicari gitu. Kecuali kalau yang dicari adalah rootnya ya, yaitu angka 10 baru dia bisa true harusnya. Ya ini kan saya nyari 7 false ya. Nah, tapi kalau saya cari 10 mestinya dia true ya. Nah, iya lupa ternyata ini ya.
Nah, sekarang baru bisa ya, saya cari 7 misalnya. Ketemu ya, true. Saya cari berapa? 25 ya, true. Nah, kalau saya cari yang nggak ada, misalnya 100, nah ini baru false. Lo malah error ya. Ya karena ya ini tadi tinggal dipisahin lagi kayak tadi ya, karena dari objek none itu coba panggil apa operator ya error ya, ini harusnya dipisahin gitu, tapi prinsipnya sudah oke lah, sudah jalan ya. Oke, itu kemudian ini expand sama remove ini cuma buat tambahan aja sih, nanti bisa coba sendiri aja ya gitu, sama remove. Nah, ini untuk latihannya minggu ini ya. Kalian coba bikin sebuah binary tree ya, di mana aturannya agak spesial ya. Root-nya itu selalu bernilai 0 ya. Jadi tanpa diinsert data pun root-nya sudah ada dan nilainya 0 ya. Nah, nanti apa namanya? Angka-angka yang bernilai ganjil itu akan ditaruh di sisi kiri ya. Sedangkan yang genap di sisi kanan. Nah, di sisi kiri nanti angka yang ganjil itu baru disusun berdasarkan aturan binary tree. Jadi angka pertama misalnya diinsert 5 ya. Nah, 5 taruh sini. Nah, terus misalnya masukin angka ganjil lagi, nah baru dibandingin. 5 dibandingin sama 3. Ya apa? 3 bandingin sama 5. Karena lebih kecil taruh sini gitu. Terus masukin lagi angka berapa? 9 misalnya. Ya 9 dikompar sama 5 taruh kanan ya, dan seterusnya. Sedangkan yang di kanan isinya adalah yang genap-genap ya. Nah, setelah masuk ke sisi kanan baru di sini diatur pakai aturan binary tree gitu. Jadi ini kayak ada dua binary tree di dalamnya ya. Ada dua subtree berarti ya. Subtree kiri untuk yang angka ganjil, yang subtree yang kanan untuk yang genap. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang binary tree? Tidak ada? Oke, ya sudah, kalau nggak ada, saya rasa kelasnya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.